Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Ruby, selamat bergabung dalam kelas pelatihan siang ini bersama saya Condrorini yang akan memandu jalannya kelas hingga nanti selesai. Ya, di sini tidak ketinggalan juga ada Mas Irfan yang akan menemani saya sebagai co-host yang ini. Ya. Baik. Nah, ngomong-ngomong beberapa hari ini Jogja turun hujan terus ya. Ya, ini tapi omset jangan sampai ikutan turun pastinya ya. Nah, sekarang ngomong-ngomong sudah mulai jalan minggu kedua di bulan November nih ya. Gimana perolehan omset Sobat Ruby nih bulan November? Sebentar lagi November terus Desember ya. Target sama 1 tahun ini gimana nih? Gitu. Sudah ada yang mau tembus target atau malah ada yang penjualannya menurun? Nah, jangan sampai ya kalau menurun ya. Nah, sekarang media sosial itu sudah bukan hal yang asing untuk pelaku bisnis. Namun, gimana jika kita udah usaha maksimal nih, sudah optimal, namun hasil masih belum maksimal. Misal teman Sobat Ruby di sini udah foto produk, sudah upload di sosial media, namun engagementnya masih rendah. Nah, gitu. Coba deh copywritingnya gimana? Gitu, udah oke belum? Sudah menarik belum? Gitu. Jadi dari sini pasti kita udah kelihatan nih, oh ternyata nggak cuma foto aja nih atau video aja nih yang bisa menarik engagement dari si calon buyer itu, gitu kan. Nah, tahu dari sini pentingnya copywriting dalam memposting sebuah iklan produk ya. Pas banget dengan tema kelas kita hari ini. Nah, siang ini Rumah BUMN Jogja bakal berkolaborasi dengan tim Niaga Hoster yang siang ini bersama Kak Ridandi Bintang Pamungkas yang akan menjadi narasumber dengan judul pelatihan kita Undang Pembeli untuk Tingkatkan Penjualan dengan Teknik Copywriting. Nah, sebelum kita langsung ke Kak Bintangnya, kita intip sebentar yuk portofolionya Kak Ridandi nih. Ya, Kak Ridandi sebelumnya di tahun 2015 pernah bekerja sebagai International Marketing PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia. Kemudian di tahun 2019 hingga 2020 pernah menjadi Digital Content Writer Hostinger Internasional. Kemudian 2020 hingga 2021 menjadi CEO Content Writer di Niaga Hoster. Gitu. Nah, ini nggak usah berlama-lama lagi, saya menyampaikannya. Kita langsung aja yuk ngobrol sama Kak Bintangnya nih. Halo Kak Bintang, sudah bergabung? Halo teman-teman semua, halo Mbak Condro. Halo Mas Bintang. Nah, Mas Bintang nih kira-kira udah siap belum nih berbagi ilmunya dengan Sobat Ruby? Oh, siap banget. Oh ya, Oke, boleh. ngomong-ngomong, Hmm, ini saya sepertinya mau izin off cam deh. boleh. Mobil. Oke, baik Mas. Oke. Boleh, silahkan Mas Bintang. Baik, Ya, tidak berlama-lama, langsung saja waktu dan tempat. Saya persilahkan Mas Bintang untuk memulai materinya. oke. Terima kasih banyak Mbak Condro. Baik, Mas, mungkin sebentar saya Mm-mm. sampaikan untuk rules-nya ya buat teman-teman Sobat Ruby ya. Oh ya, boleh boleh. Ya, untuk rules-nya mungkin Sobat Ruby sudah ini ya, sudah mengetahui juga. Nanti kita selama materi disampaikan oleh Mas Bintang, nanti Sobat Ruby jika ada pertanyaan yang muncul pertanyaan tiba-tiba silahkan tulis chat di kolom chat terlebih dahulu ya. Nanti setelah selesai materinya akan dijawab oleh Mas Bintang gitu. Oke, mohon untuk mematikan mikrofonnya selama materi berlangsung gitu. Baik. Oke, sudah dipahami. Silakan Mas Bintang. Oke, siap. Ya, terima kasih Mbak Condro. Oke, ini saya kayaknya mau langsung share screen aja ya untuk lihat presentasinya. Wait.
Sudah cukup kasih. Ya, oke. Selamat siang teman-teman semua. Makasih udah datang di sesi hari ini. Yang mana seperti yang teman-teman udah tahu ya. Jadi hari ini saya mau sharing-sharing nih tentang cara mengundang pembeli dan juga meningkatkan penjualan dengan teknik copywriting. Jadi nama saya Ridanti Bintang Pamungkas dan kira-kira apa yang bakal teman-teman pelajarin hari ini? Tiga. Nah, oke, kita langsung masuk ke bab pertama ya, yaitu tentang konsep dasar copywriting. Nah, di sini mungkin teman-teman sebagian ada yang udah tahu, ada yang belum tahu ya tentang copywriting-nya. Jadi sebenarnya copywriting itu apa sih gitu? Terus bedanya sama content writing itu apa ya gitu? Kan kadang suka ada yang tukar-tukar nih antara copywriting sama content writing. Nah, sebenarnya definisinya ini cukup simpel banget teman-teman. Jadi copywriting itu adalah aktivitas menulis yang bertujuan untuk memasarkan suatu produk atau layanan. Jadi gini, misalkan teman-teman membuat suatu tulisan yang tujuannya untuk masarin sesuatu, nah itu berarti teman-teman udah melakukan copywriting. Nah, kalau hasil dari copywriting sendiri, ini biasanya disebut sebagai copy. Jadi si tulisannya itu biasanya disebut sebagai copy. Nah, terus apa sih bedanya sama content writing? Jadi kalau content writing itu biasanya tujuannya bukan untuk memasarkan. Jadi misalkan gini, kita bikin tulisan yang tujuannya itu untuk menyampaikan informasi atau kalau enggak ingin mengedukasi pembaca atau ingin menginspirasi. Nah, yang gitu-gitu itu biasanya kita melakukan content writing. Kalau contoh gampangnya kayak misalkan teman-teman lihat kayak artikel blog atau enggak artikel portal berita. Nah, itu kan dia tulisan-tulisannya tuh enggak bertujuan untuk memasarkan sesuatu kan. Jadi mereka tidak cuma sekedar ngasih informasi doang. Nah, itu adalah bentuk content writing. Nah, beda dengan copywriting yang mana tujuan utamanya itu adalah untuk memasarkan sesuatu. Nah, itu teman-teman kira-kira definisi dari copywriting. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang penasaran nih. Setelah kita nguasain copywriting, kira-kira kita bisa nerapin copywriting ini di mana aja sih gitu? Banyak banget teman-teman. Bisa di mana aja. Kayak contohnya gini, misalkan teman-teman punya website toko online. Nah, di website toko online itu kan pasti ada halaman produk. Nah, di halaman produk itu nanti teman-teman bisa nerapin copywriting di situ. Jadi biar si produknya itu jadi lebih menarik buat si pengunjung. Terus teman-teman juga bisa nerapin copywriting di email, di media sosial, di blog, iklan Google, dan lain-lain. Pokoknya platform apapun yang bisa kita jadiin media pemasaran. Contohnya gini deh, yang saya, ini ada gambar di sebelah kanan yang saya capture. Ini saya ambil dari akun Instagramnya Niaga Hoster. Nah, di sini kan ada tulisan-tulisan kayak buat website impianmu lebih murah, 15% diskon untuk pembelian pertamamu. Nah, ini kan tulisan-tulisan yang udah jelas tujuannya untuk memasarkan sesuatu kan. Nah, jadi ini adalah satu contoh praktik copywriting di media sosial gitu. Nah, terus kenapa sih teman-teman perlu belajar copywriting? Apa aja sih manfaat yang bakal teman-teman dapetin dari copywriting itu? Nah, ada banyak banget teman-teman. Pertama, copywriting ini bisa mendukung tujuan bisnisnya teman-teman. Nah, tujuan bisnis ini nggak melulu soal jualan gitu. Bisa jadi teman-teman misalkan pengen nawarin pengunjung website teman-teman untuk subscribe blog bisnisnya teman-teman gitu. Nah, atau kalau nggak misalkan teman-teman pengen ngajak audiens untuk join webinar yang diadain sama bisnis teman-teman. Nah, itu untuk ngajaknya itu bisa pakai copywriting juga gitu. Terus habis itu yang jelas ya kalau copywriting itu kerap dipakai buat narik pembeli sama ningkatin penjualan. Nah, terus yang ketiga menjadi semakin terhubung dengan konsumen. Nah, ini penting juga nih, karena rasanya nggak mungkin deh kita praktekin copywriting tanpa tahu siapa target konsumen kita. Jadi dengan kita paham copywriting, kita juga akan lebih paham cara menyampaikan pesan yang tepat ke target konsumen kita. Gitu. Dan yang keempat, memperbaiki branding.
jika kita bisa menyampaikan pesan yang tepat ke konsumen, otomatis bisnis kita bakal punya reputasi yang baik juga dong, gitu. Karena komunikasi yang baik dengan konsumen itu pasti bakal berpengaruh juga terhadap reputasi brand kita, gitu. Dan terakhir, teman-teman juga bisa manfaatin copywriting untuk promosi di berbagai platform. Nah, contohnya kayak tadi, kayak di media sosial, di blog, dan lain-lain. Nah, dengan copywriting, teman-teman bakal tahu cara menargetkan audiens yang berbeda di platform yang berbeda. Nah, kurang lebih gitu manfaatnya teman-teman. Nah, sebelum belajar tentang cara mempraktekkan copywriting, teman-teman harus mengetahui ini dulu nih. Nah, jadi yang pertama, seperti yang tadi udah saya sempat jelasin ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman nggak tahu target audiensnya siapa, nanti pesan yang teman-teman tulis itu bisa salah sasaran gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih siapa sih target konsumen kita. Nah, misalkan apakah kita mau masarin ke remaja, atau kita mau masarin ke orang tua, atau masarin ke ibu-ibu, itu kan pasti pesannya harus kita adjust ya. Jadi biar sesuai sama selera mereka gitu. Kalau misalkan kita ngasal aja bikin tulisannya, ya si pembaca nggak akan ngerasa relate sama pesan yang kita sampaikan gitu. Yang kedua, kita juga harus tahu apa sih style bisnis kita atau karakter bisnis kita gitu. Jadi tulisan kita tuh harus punya karakter yang jelas gitu. Jadi nanti si tulisan kita ini bisa membentuk identitas dari bisnis kita juga gitu. Kayak identitasnya gini, misalkan apakah bisnis kita ini cenderung serius atau humoris atau casual dan lain-lain gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman udah sempat banyak menyaksikan ya, banyak brand-brand yang kayak gaya penulisannya tuh kayak unik gitu. Ada yang brand yang penulisannya tuh di media sosial tuh kayak casual banget tuh. Terus ada juga ya brand-brand tertentu yang kelihatannya kayak formal banget. Nah, nanti teman-teman juga harus tahu nih kira-kira karakter penulisan dari bisnis teman-teman ini seperti apa. Jadi biar nanti bisnis teman-teman itu bisa diidentikan dengan karakter tertentu gitu. Jadi nanti bisnisnya teman-teman bisa lebih memorable untuk para pembaca gitu. Dan yang ketiga adalah apa tujuan kontennya teman-teman. Nah, di sini juga penting karena teman-teman harus tahu harapannya teman-teman setelah membuat kopinya tuh apa sih gitu. Apakah teman-teman ingin mendapat penjualan lebih tinggi dari kopinya? Apakah teman-teman ingin meningkatkan subscriber email list dari kopi yang teman-teman bikin? Nah, itu kan tujuannya bisa macam-macam tuh. Nah, itu harus ditetapin dulu tuh. Satu tujuannya tuh apa sih gitu. Nah, setelah tahu tujuannya, nah teman-teman bisa menetapkan di mana teman-teman bakal menerapkan copywriting-nya gitu. Apakah di blog, apakah di media sosial dan lain-lain. Nah, ini penting karena setiap platform itu punya karakter audiens yang berbeda-beda. Contohnya gini, jika kita mempromosikan produk kita di LinkedIn sama di Instagram, itu tentu ini agak stuck. Ya. Jadi tadi kembali ke LinkedIn sama Instagram ya. Kalau di LinkedIn itu audiensnya kan pasti berbeda juga sama di Instagram kan karakteristiknya gitu. Jadi kita harus menyesuaikan pesan yang kita tulis juga gitu teman-teman. Nah, jadi setelah teman-teman tahu keempat hal ini, jadi mulai dari target konsumen, karakter penulisan bisnisnya teman-teman, terus tujuan konten sama platform yang bakal dijadiin media pemasaran. Nah, disinilah teman-teman udah siap untuk menerapkan copywriting gitu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bab kedua. Jadi tentang cara menuliskan struktur copywriting yang benar. Nah, kalau dari judulnya kedengarannya kayak itu ya, kayak teknis banget ya. Tapi sebenarnya ini simple kok teman-teman. Jadi struktur copywriting itu sebenarnya cuma 3 bagian aja. Jadi di sini teman-teman perlu membuat headline yang menarik, terus dilanjut dengan penjelasan fitur dan manfaat, dan yang terakhir adalah membuat kalimat call to action atau CTA. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu CTA ini apa, jadi call to action itu adalah kalimat yang tujuannya untuk mengajak si pembaca untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi untuk prakteknya nanti kita bakal lihat di contohnya ya. Nah, kalau untuk strukturnya ini saya ambil contoh dari halaman websitenya Niaga Hoster. Nah, di sini untuk copywriting di halaman utama Niaga Hoster itu diawali dengan pertama headline yang menarik sesuai dengan strukturnya ya. Di sini kan ada headline. Mohon izin Mas Bintang. Yap. Iya, untuk share screen-nya bisa ini nggak?
Share screen-nya tidak muncul di layar. Oh, nggak muncul di layar ya? Bentar. Mungkin bisa diulang coba. Tok kancing tekan Joko. Oke, gimana kalau sekarang udah muncul nggak? Halo? Belum. Coba Masih mungkin belum baru ya? proses. Belum ada, Mas. Oh, Masih hilang. oke, sebentar. Oke, sekarang sudah ada. Sudah muncul, Mas. Oke, kalau gitu ini saya lanjut ya. Oke, tadi kan saya pengen ngeliatin nih struktur copywriting yang tepat itu seperti apa. Nah, di sini saya ngambil dari halaman utamanya Niagoster ya. Jadi di sini seperti udah sempat jelas ya. Jadi di sini tuh diawali dengan headline yang menarik dulu. Jadi di sini kan ada headline yang berjudul website hebat berawal dari unlimited hosting gitu. Nah, kalau ke bawah pengunjung penasaran, nanti mereka bakal melihat penjelasan fitur dan manfaat. Nah, di sini bakal ada lanjutannya nih, kayak layanan web hosting Indonesia terbaik dengan fitur hosting lengkap dan dukungan support 24 jam. Jadi ini kan fitur dan manfaat dari produknya sini Coaster. Itu. Nah, setelah masuk ke penjelasan fitur dan manfaat, selanjutnya kita masuk ke CTA atau alias call to action. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, jadi call to action itu adalah kalimat yang bertujuan untuk mengajak si pembaca melakukan sesuatu. Nah, di sini kan kalau untuk kalimatnya sendiri, awali kesuksesan Anda bersama Niagoster. Terus ada tombol mulai sekarang. Nah, jadi di sini ketika si pengunjung website itu udah masuk, maksudnya udah melihat bagian CTA ini, mereka langsung tahu nih, oke, saya tadi udah melihat penjelasan fitur dan juga manfaatnya, dan saya udah tertarik nih buat coba produknya nih. Ya udah, saya bisa langsung klik tombol mulai sekarang ini untuk order si layanannya itu. Gitu, teman-teman. Jadi itu kurang lebih struktur copywriting. Tapi kan ini contoh struktur copywriting di website ya. Nah, selanjutnya saya mau kasih tahu nih contoh struktur copywriting di media sosial seperti apa. Sebenarnya rumusnya masih sama kayak tadi, teman-teman. Jadi ada headline, terus penjelasan fitur dan manfaat, terus yang terakhir adalah call to action. Nah, di sini saya ambil contoh dari KFC. Nah, di sini kan di KFC ini headline-nya kelihatan ya. Headline-nya ada di gambarnya, yaitu nikmatnya berbagi dengan Mega Combo. Nah, terus setelah ada headline ini, dilanjut dengan penjelasan fitur dan manfaat di caption-nya. Nah, di sini kan dijelasin, kalau menu Mega Combo itu, di menu Mega Combo kita bisa dapetin ayam goreng, chicken strip, french fries, dan lain-lain gitu. Jadi di sini si pembaca udah tahu, oh oke, ternyata si produk ini tuh isinya ini toh. Gitu. Oh, ternyata harganya 240 ribuan gitu. Nah, dan terakhir setelah tahu fitur dan manfaatnya, diakhiri dengan call to action. Nah, di sini call to action-nya adalah tunggu apa lagi? Yuk order Mega Combo sekarang buat dine-in, drive-thru dan lain-lain gitu. Jadi di sini diakhiri dengan ajakan gitu, teman-teman. Jadi walaupun di sini platformnya berbeda, tapi rumusnya tetap sama, yaitu headline, penjelasan fitur dan manfaat, dan diakhiri dengan call to action gitu. Nah, mungkin sekarang teman-teman jadi penasaran nih, kira-kira gimana sih cara bikin headline yang bagus, terus penjelasan fitur dan manfaat yang tepat, dan juga CTA yang menarik. Nah, ini kita bakal jelasin satu persatu ya. Pertama-tama kita bahas dulu tentang cara membuat headline yang menarik. Nah, ini ada 3 langkah. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu nih, kira-kira produk atau layanan apa sih yang pengen teman-teman tawarin. Nah, setelah si produknya itu jelas, teman-teman harus tahu juga nih, manfaat apa sih yang bakal didapat dari produk atau layanan tersebut. Nah, misalkan gini, layanan yang teman-teman pengen tawarin itu adalah layanan cuci mobil. Nah, manfaatnya itu apa? Misalnya manfaatnya adalah bikin mobil si klien itu jadi bebas noda atau kinclong gitu. Nah, di sini kan udah jelas nih produknya apa, terus manfaatnya itu apa gitu. Nah, setelah tahu dengan jelas produk dan manfaatnya, teman-teman bisa menggunakan rumus-rumus ini. Jadi ada yang namanya question headline, fear headline, curiosity headline, comment headline, sama number headline. Nah, ini kita bakal jelasin satu persatu juga. Nah, ini jadi rumus-rumus untuk membuat judul.
Nah, yang pertama kita awali dari question headline. Nah, question headline ini apa sih? Jadi ini adalah judul yang isinya itu mengajukan pertanyaan ke pembaca. Nah, ini mengajukan pertanyaan yang disertai dengan manfaat produknya teman-teman. Kayak contohnya gini, saya ambil contoh, ingin mobil ada kinclong seperti mobil baru. Nah, ini kan udah jelas ya, benefit yang kita tawarkan itu adalah mobil yang kinclong seperti mobil baru, gitu. Dan diajukan pertanyaan. Dan contoh lainnya, misalkan, apakah Anda sedang mencari hosting yang cepat, mudah, dan aman? Nah, di sini lebih jelas lagi. Jadi, di sini produknya adalah hosting, dan benefit yang ditawarkan adalah kecepatan, kemudahan, dan juga keamanan gitu. Dan yang terakhir, ingin memesan sayuran dengan mudah dari rumah Anda. Nah, ini kan benefit yang diinginkan oleh si pembaca juga gitu. Jadi kayak misalkan mereka, aduh, pengen pesan sayuran nih, cuman gimana ya caranya biar bisa pesan dengan mudah dari rumah. Nah ini kita coba trigger keinginannya si pembaca itu dengan ngasih headline ini. Jadi si pembaca tuh bisa langsung kayak relate gitu loh. Jadi kayak, oh ini kan yang aku butuhin gitu. Ya udahlah aku klik gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi intinya kalau kita bikin question headline tuh kita bikin pertanyaan yang mana isinya itu tentang produk dan juga benefit yang kita tawarkan gitu. Nah, dan tujuan si question ini jadi apa ya? Sebisa mungkin ketika kita mengajukan pertanyaan ini tuh jawaban si pembaca itu adalah iya gitu. Karena kan kalau misalnya ingin mobil kinclong, iya gitu. Apakah Anda sedang mencari hosting yang bla 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 itu iya gitu. Jadi apa ya? Kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh biasanya bisa mengundang afirmasi dari si pembaca gitu. Dan yang kedua, ada fear headline. Nah, fear headline ini adalah rumus headline yang nge-highlight permasalahan yang dihadapin sama konsumen. Kalau tadi kan yang di-highlight adalah benefit ya. Nah, kalau di fear headline ini yang di-highlight itu adalah permasalahan yang dihadapin konsumen. Kayak contohnya gini, kini membuat website tak lagi sulit dengan Niaga Hoster, atau rumah Anda bocor, gunakan NoDrop gitu. Atau tak usah khawatir kehabisan kuota dengan paket internet unlimited smart plan. Nah, di sini teman-teman melihat kesamaannya kan. Nah, ya jadi semuanya itu sama-sama memberi penekanan ke masalah yang dihadapin konsumen. Mulai dari kesulitan membuat website, terus rumah yang bocor, atau kehabisan kuota gitu. Nah, di sini balik lagi tujuannya agar si pembaca itu ngerasa relate sama apa yang kita tawarkan gitu. Nah, selain fear headline, kita juga bisa pakai curiosity headline. Nah, kalau curiosity headline ini sama seperti judulnya ya. Jadi kita membuat judul yang sifatnya bikin si pembaca itu jadi penasaran. Sebenarnya ini agak-agak mirip sama question headline ya. Jadi kita berusaha buat ngasih tahu benefit dari produk kita, tapi bedanya kita nggak melakukannya itu secara langsung gitu loh. Jadi kita kayak ngasih teaser gitu loh. Kayak contohnya gini, pengen tahu cara mudah turunkan berat badan dalam 2 minggu. Nah, di sini kan kita nggak nawarin produk kita kan, tapi kita kayak menawarkan metode gitu. Gimana cara menurunkan berat badan dalam 2 minggu gitu. Nah, di sini kan ini juga mungkin bisa relate dengan permasalahan si pembaca gitu. Oh iya, aku kan pengen diet nih, gimana caranya ya gitu. Nah, terus yang kedua nih, ternyata ini krim kulit yang sering dipakai artis K-pop. Nah, di sini kan kelihatan juga nih kalau kita nggak secara gamblang ngasih tahu benefit dari si produk kita gitu. Kita nggak bilang kalau krim kulit itu bisa bikin kulit kita tambah putih atau kulit kita tambah mulus gitu. Tapi kita cuma bilang aja kalau ini krim kulit yang sering dipakai artis K-pop loh gitu. Penasaran nggak sih gitu. Nah, jadi yang tipikal kayak gini nih teman-teman yang bisa bikin pembaca itu penasaran. Sama yang terakhir juga nih, mau punya website toko online kayak Tokopedia, ini caranya gitu. Nah, ini cocok buat misalkan kita punya bisnis atau agensi pembuatan website gitu. Nah, dan kita ingin menawarkan produk website toko online. Nah, kita bisa nawarin kayak gini nih. Jadi udah ada perbandingan nih. Jadi pengen punya website toko online yang keren kayak Tokopedia enggak gitu. Gini caranya gitu. Jadi kita nggak secara terang-terangan ngasih tahu benefitnya, tapi kita kasih hint yang mana bisa bikin si pembaca tuh jadi penasaran dan tertarik untuk ngeklik atau nge-scroll lebih jauh gitu. Dan yang keempat adalah comment headline. Nah, comment headline ini adalah headline yang dimana kita tuh berusaha buat mengajak si pembaca untuk mencoba produk kita. Kayak misalnya gini, ayo streaming Liga Inggris di Mola TV, atau minum Yakult tiap hari untuk usus yang lebih sehat. Nah, ini kan jelas kan ya, produknya itu apa, terus habis itu ini juga jelas benefitnya itu apa, kayak yang Yakult nih. Kan ini untuk ajakannya itu ajakan untuk meminum. Produknya adalah Yakult, dan benefitnya adalah usus yang lebih sehat.
Nah, jadi biasanya rumusnya kayak gitu teman-teman. Jadi ada di comment headline ini ada kalimat ajakan, ada kata ajakan. Setelah kata ajakan diiringi dengan produk dan juga benefitnya gitu. Kayak contohnya lagi ini, nikmati cita rasa khas Indonesia dengan paket kuliner Nusantara Indomie. Nah, ini kan kita diajak untuk menikmati sesuatu. Nah, produknya adalah paket kuliner Nusantara Indomie dan benefitnya adalah cita rasa khas Indonesia gitu. Nah, lalu yang terakhir kita juga bisa bikin judul dengan rumus number headline. Nah, di number headline ini sebenarnya simpel aja sih. Kita cukup masukin angka aja ke dalam judulnya gitu. Nah, kenapa sih angka ini penting? Karena angka ini bisa bikin penawaran kita itu jadi lebih terlihat lebih konkret, teman-teman. Kayak contohnya gini, madu TJ 100% madu pilihan. Nah, ini kan jadi si pembaca tuh jadi langsung bisa ngebayangin, wah, gitu. Jadi udah langsung kebayang tuh. Atau kalau enggak yang kedua, Post Express 1 hari pasti sampai. Nah, ini kan jadi lebih konkret nih. Jadi si kelihatan bahwa si benefitnya itu adalah paketnya itu 1 hari pasti sampai gitu. Bedain kalau misalkan kita cuma nulis kayak gini, Post Express dijamin cepat sampai. Nah, di sini kan si pembaca masih belum jelas nih. Dijamin cepat sampai ini maksudnya berapa lama ya gitu, kayak standar cepat sampai itu apakah 1 hari atau mungkin 2 hari, 3 hari kan masih belum tahu gitu. Tapi kalau misalnya kita kasih angka, nah si si pembaca itu bisa lebih apa ya, bisa lebih ngerasain manfaat produk kita itu secara lebih konkret gitu. Terus ada juga nih serba 13.000 di ulang tahun Pizza Hut Delivery. Nah, ini juga kan angkanya tuh terlihat jelas nominalnya dan si pembaca itu bisa lebih apa ya, merasakan manfaatnya gitu. Gitu. Nah, jadi ini kita recap bentar ya. Jadi intinya untuk membuat headline menarik itu kita pertama-tama harus tahu dulu produk yang mau kita tawarkan itu apa, terus manfaat yang mau kita jual itu apa, dan jika kita udah tahu keduanya, kita bisa menggunakan rumus-rumus yang kayak tadi, mulai dari question headline. Jadi kita mengajukan pertanyaan yang berisi manfaat produk kita. Terus fear headline gitu. Jadi kita membuat judul yang nge-highlight rasa takut si pembaca atau kekhawatiran si pembaca. Dan kita bisa ngasih solusi dalam bentuk produk kita gitu. Yang ketiga, curiosity headline. Jadi si pembaca ini bisa apa ya, penasaran sama judul yang kita buat gitu. Yang keempat adalah comment headline, di mana kita bikin judul yang mengajak si pembaca untuk mencoba produk kita. Dan yang terakhir adalah number headline, di mana kita bikin judul yang disertai dengan angka agar si manfaat produk kita ini bisa lebih terlihat lebih konkret gitu. Nah, itu cara membuat judul yang menarik. Sekarang kita masuk ke cara membuat penjelasan fitur dan manfaat yang tepat. Nah, untuk caranya sendiri di sini ada 4 langkah ya teman-teman. Pertama di sini teman-teman harus jelasin dulu nih fitur produknya teman-teman secara simpel. Yang kedua, teman-teman bisa berikan alasan nih kenapa si pembaca harus menerima penawarannya teman-teman. Terus yang ketiga, teman-teman bisa menampilkan testimoni, dan yang terakhir, teman-teman bisa tawarin garansi. Nah, mari kita bahas satu. Untuk penjelasan fitur dan manfaat ini, pertama-tama teman-teman harus bisa ngejelasin fitur produknya teman-teman secara simpel. Nah, ini wajib banget, karena nggak semua orang itu udah paham sama fitur-fitur dari produknya teman-teman. Kayak contohnya gini deh, di sini Niaga Hoster punya produk namanya cloud hosting. Nah, produk cloud hosting ini kan kalau misalnya orang cuman ngelihat cloud hosting doang gitu, terus habis itu nggak ada penjelasannya kan bingung kan ya, kayak apa sih cloud hosting itu. Nah, makanya di sini dijelasin. Jadi cloud hosting itu adalah layanan hosting yang mudah digunakan, cepat diakses, dan juga selalu online gitu. Nah, kalau pakai bahasa-bahasa kayak gini kan si pembaca tuh jadi ngerti, oh oke, jadi ini layanan hosting yang itu apa sih? Ya ini mudah digunakan, cepat diakses, dan lain-lain gitu. Nah, ini bahasanya relatable banget sama orang awam gitu. Nah, lain halnya kalau misalnya kita pakai bahasa yang lebih teknis. Misalkan gini, di sini ada tulisan cloud hosting, tapi di bagian penjelasan fiturnya, di sini misalkan saya tulis cloud hosting adalah layanan hosting berbasis cloud server yang mana itu menggunakan sumber daya server bla bla bla. Itu kan kalau kita pakai bahasa-bahasa teknis semacam itu kan si pembeli itu udah malas baca duluan gitu, kayak aduh ini kok gak jelas ya si produknya gitu, saya nggak ngerti gitu. Nah, makanya itu sebisa mungkin saat kita menjelaskan fitur produk kita itu kita jelaskan dengan kalimat-kalimat yang bisa dipahami sama orang awam gitu. Nah, terus setelah kita menjelaskan fitur produk kita secara simpel, kita juga harus ngasih tahu nih alasan kenapa pembaca harus menerima penawaran kita. Jadi
penjelasan gampangnya sih kita harus kasih tahu nih manfaat si produk kita nih apa sih? Kenapa si pembeli itu harus beli produk kita gitu. Kayak kalau di sini pertanyaannya kan kenapa pembeli itu harus beli hosting di Niaghoster? Nah, di sini jawabannya karena di sini hostingnya itu harganya hemat, terus kualitasnya hebat gitu. Dan di sini dikasih tahu juga bahwa si pembaca itu bisa memiliki website siap pakai hanya dengan sedikit biaya. Nah, ini kan si manfaatnya jelas banget nih. Nah, jadi si pembaca pun mudah untuk memahami manfaat si produk atau layanannya gitu. Nah, bakal lebih bagus lagi teman-teman kalau kita nggak cuma sekedar ngasih tahu manfaatnya doang gitu, tapi kita bisa itu juga bisa ngasih tahu juga kenapa produk kita ini lebih unggul dibanding produk kompetitor. Karena ada juga pembeli-pembeli yang ketika dia riset produk yang ingin dia beli, dia biasanya sambil membandingkan gitu kayak oke, kalau kalau di layanan hosting ini kayak gini fiturnya gitu atau manfaatnya gitu, tapi ternyata nggak lebih bagus nih sama layanan hosting yang lain gitu. Nah, terkadang ada yang kayak gitu, makanya kita sebisa mungkin harus kasih tahu juga nih apa sih yang buat produk kita atau layanan kita tuh lebih unggul gitu. Nah, itu harus dijelasin juga di bagian penjelasan fitur dan manfaat. Nah, terus gini, di bagian penjelasan fitur dan manfaat juga kita nggak cuma sekedar ngasih tahu, misalnya kita nggak cuma sekedar ngejual produk kita doang. Karena bisa jadi ada pembeli yang belum yakin karena mikir, ah ya namanya juga orang jualan, pasti yang ditulis pasti bagus-bagus aja dong gitu. Nah, oleh karena itu, biar konsumen itu semakin yakin, nanti teman-teman itu bisa nyantumin testimoni dari pembeli yang lain gitu. Jadi si calon pembeli ini bisa lihat kalau ternyata pembeli lain tuh udah terbukti puas sama produk atau layanan yang kita tawarin gitu. Kayak ini di websitenya Niaghoster di sini ditampilin nih. Ya, jadi ada testimoni-testimoni dari orang-orang yang bikin website di Niaghoster gitu. Nah, dan yang terakhir kita bisa tawarkan garansi. Nah, kenapa sih ini penting? Karena terkadang pembeli itu masih suka takut-takut nih sebelum membeli sesuatu. Nah, dan mungkin kita juga sama ya kalau kita mau membeli sesuatu kita masih agak khawatir nih. Kira-kira si produknya itu worth it apa enggak ya gitu. Nah, jadi untuk menghilangkan kekhawatiran pembeli, kita bisa nih nawarin garansi. Contohnya kayak yang dilakuin Niaghoster nih. Jadi Niaghoster nawarin garansi 30 hari uang kembali. Nah, jadi jika selama 30 hari ini si pelanggan itu nggak puas sama layanan hostingnya, nanti mereka bisa dapat uangnya kembali sepenuhnya gitu teman-teman. Nah, oke, kita recap lagi ya. Jadi intinya untuk membuat penjelasan fitur dan manfaat yang menarik, kita mesti menjelaskan fitur produk kita secara simpel, yang mana kita harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti pembaca. Terus kita juga harus ngasih alasan nih, kenapa mereka harus membeli produk kita gitu. Nah, jadi caranya ya kita jelasin aja nih manfaat produk itu nih apa aja nih buat si pembeli. Terus keunggulan kita nih dibanding si kompetitor tuh apa sih gitu. Nah, terus kita juga bisa menampilkan testimoni dari pengguna produk kita, yang mana itu bisa memberikan impression yang positif. Dan yang terakhir kita bisa menghilangkan kekhawatiran calon pembeli dengan menawarkan garansi. Gitu, teman-teman. Nah, terus yang ketiga, di struktur copywriting yang ketiga, kita mesti membuat CTA atau call to action yang menarik. Nah, untuk call to action yang menarik ini biasanya punya 3 karakteristik. Yang pertama, biasanya diawali dengan kata kerja. Yang kedua, itu fokusnya cuma pada satu instruksi doang. Dan yang ketiga, itu biasanya si kalimatnya itu menjelaskan apa yang bakal didapat sama si pembaca. Contohnya kayak gini. Ini ada beberapa contoh kalimat call to action. Kayak contohnya kayak gini, pesan tiketnya sekarang juga, atau subscribe blog ini, atau telepon call center kami. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak, di sini kan semuanya diawalin sama kata kerja ya. Nah, tujuannya buat apa? Jadi biar si pembaca tuh tahu jelas gitu, instruksi dari si penulis itu apa sih? Apa yang ingin penulis beritahu kepada si pembaca. Nah, di sini kan kita kasih tahu, kalau misalnya mau pesan tiket, bisa klik di sini, atau kalau enggak, teman-teman bisa langsung subscribe blog ini gitu, atau bisa langsung telepon gitu kalau misalnya tertarik sama produknya gitu. Nah, ini contohnya saya ambil nih dari websitenya Ruang Guru nih. Nah, di sini di bagian call to action-nya dia kasih tahu nih, jadi dia kasih tombol, terus di sini ada kalimat call to action. Coba aplikasi Ruang Guru gratis gitu. Nah, di sini kan diawalin sama kata kerja ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi biasanya call to action yang menarik itu diawali dengan kata kerja. Jadi biar instruksinya itu jelas. Nah, terus habis itu pastikan kalimat call to action itu cuman fokus sama satu instruksi aja ya teman-teman.
Jadi contohnya kayak gini, kayak yuk order menunya, atau ayo registrasi di sini, atau hubungi kami sekarang. Nah ini kan jelas ya, jadi si instruksinya itu cuma satu doang gitu, yaitu order, registrasi, dan juga hubungi. Jadi ya si pembaca ya bisa fokus sama satu kata kerja itu doang gitu. Oke, saya order, oke, saya registrasi gitu. Jadi nggak akan salfok sama eh, kata kerja yang lain. Nah, bayangin kalau misalkan ada kalimat call to action yang isinya kayak gini. Misalkan, eh, yuk download aplikasi kami dan berikan review di Google Play. Nah, di sini kan si pembaca bisa jadi bingung kan, kayak ini fokusnya ke download aplikasinya atau berikan reviewnya ya gitu. Ini saya harus ngelakuin yang mana dulu ya gitu. Nah, jadi biar si pembaca itu nggak bingung, kita fokus pada satu instruksi aja ketika kita membuat kalimat call to action. Kayak contohnya nih, kan kalau di Negoster di sini ada tombol beli domain sekarang. Nah, ini kan instruksinya cuma satu doang, yaitu beli domain sekarang gitu. Jadi jelas gitu. Dan yang terakhir, biasanya karakteristik CTA yang menarik itu, si kalimat itu menjelaskan apa yang bakal didapat si pembaca. Nah, kalau ini sebenarnya opsional sih, karena nggak semua kalimat call to action itu biasanya menerapkan ini. Tapi kalau misalkan teman-teman menerapkan ini bisa bikin kalimat call to action teman-teman jadi lebih menarik. Nah, contohnya kayak gini, download ebook gratis di sini, atau dapatkan diskon 25% sekarang, atau pesan furniture Anda di sini. Nah, di sini kan jelas ya apa yang kita tawarin. Misalkan ada pembaca yang ngelihat tombol bertuliskan download ebook gratis di sini. Nah, di sini dia udah bisa expect nih. Oke, berarti kalau misalnya saya ngeklik di sini, saya bakal dapat ebook gratis gitu. Nah, eh, bandingkan kalau tulisannya cuma klik di sini. Nah, kalau klik di sini doang kan orang jadi kayak kayak belum tahu nih. Oke, kalau klik di sini nanti saya diarahin kemana ya gitu. Jadi biar mereka lebih yakin, jadi kita bisa kasih tahu di sini apa yang bakal mereka dapetin. Terus kayak dapatkan diskon 25%. Nah, di sini si pembaca juga bisa yakin bahwa kalau misalnya mereka klik tombolnya, itu mereka bisa ngedapetin diskon 20%. Nah, ini penting banget karena dengan ngasih tahu apa yang bakal mereka dapat, ini bisa bikin mereka jadi lebih tergoda buat ngeklik gitu. Nah, jadi itu kurang lebih cara ngebuat CTA yang menarik. Jadi pertama, awali dengan kata kerja dulu. Nah, terus habis itu teman-teman fokus pada satu instruksi aja. Jadi jangan naruh lebih dari satu kata kerja ya dalam satu CTA. Dan yang terakhir adalah jelasin apa yang bakal didapat sama pembaca. Gitu. Jadi biar mereka lebih tergoda buat ngeklik. Gitu. Dan ya, ini kita masuk ke bab terakhir, yaitu berbagai teknik copywriting yang bisa bikin kopinya teman-teman tuh jadi lebih menarik. Nah, sebenarnya kalau untuk triknya sendiri ada banyak ya teman-teman. Cuman di sini saya bakal jelasin beberapa yang paling populer aja ya. Jadi yang pertama ada kita bisa memanfaatkan rumus AIDA. Yang kedua kita bisa mencari inspirasi dari kompetitor. Yang ketiga kita bisa memperhatikan testimoni konsumen kita. Terus yang keempat kita bisa menggunakan subheadline yang menarik. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan bullet points untuk menjelaskan fitur dan juga manfaat. Gitu. Nah, kita masuk ke teknik yang pertama ya. Jadi di sini mungkin ada teman-teman yang udah tahu juga nih rumus AIDA ini apa. Jadi sebenarnya rumus AIDA ini adalah suatu rumus yang seringkali dipakai sama marketer ketika mereka ingin menggiring target pasar untuk membeli produk mereka gitu. Dan AIDA ini terdiri dari 4 tahap, yaitu attention, interest, desire, dan juga action. Nah, maksud dari 4 tahap ini apa sih? Nah, jadi untuk attention sendiri adalah tahap di mana kita bakal menarik attention dari calon pembeli. Gitu. Jadi kita berusaha buat menarik perhatian mereka. Nah, setelah perhatian mereka teralihkan ke kita berusaha untuk menarik interestnya mereka. Jadi kita berusaha untuk menarik apa ya, kayak rasa ketertarikan dari mereka gitu. Caranya dengan membahas permasalahan yang mereka alami gitu. Jadi kita harus ngasih tahu bahwa oke, kita tahu loh permasalahan yang kamu alami itu apa gitu. Jadi agar si pembaca tuh jadi ngerasa lebih relate sama kita gitu. Nah, setelah kita ngasih tahu kalau kita tuh paham sama permasalahan mereka, kita masuk ke tahap desire, yaitu tahap di mana kita bisa menawarkan produk kita tuh sebagai solusi. Jadi kan kita tadi udah kasih tahu nih permasalahannya si pembaca itu apa. Jadi dengan adanya permasalahan tersebut, kita bisa kasih solusi berupa produk kita, karena produk kita itu punya fitur bla 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 gitu. Nah, setelah kita jelasin produk kita sebagai solusi, barulah kita masuk ke tahap action. Jadi baru di sini kita mengajak mereka untuk melakukan pembelian sekarang juga, gitu teman-teman. Jadi bertahap gitu.
Nah, terus gimana sih contohnya kopi yang menggunakan rumus AIDA? Nah, di sini saya ngambil contoh dari salah satu postingan di akun Instagramnya Eiger. Nah, di sini saya lihat captionnya benar-benar ngikutin itu banget, ngikutin prinsip AIDA banget. Nah, di sini di kalimat awal, seperti yang teman-teman lihat, di sini kan mereka memulai dengan tas muat laptop 15 inci tapi ringkas. Nah, jadi si judulnya ini digunakan untuk menarik perhatian gitu. Kan orang-orang bisa penasaran nih, kayak ini tasnya muat laptop 15 inci, tapi kok ringkas ya gitu, kayak penasaran gitu. Nah, di sini tujuannya untuk menarik attention. Nah, setelah attention kan kita harus menarik interest. Nah, di sini di bagian interest seperti yang saya jelaskan tadi, jadi di bagian interest itu kita bisa mention permasalahan yang atau keinginan yang dimiliki oleh si pembaca. Kayak di sini kan tertulis, kalau selama ini kamu bingung cari tas yang muat laptop sampai 15 inci, nah ini kan permasalahan mereka kan. Jadi mereka bingung mencari tas yang muat laptop sampai 15 inci. Oleh karena itu, kita masuk ke tahap desire, di mana kita tawarkan produk kita beserta manfaatnya. Jadi di sini langsung dikasih tahu. Kelebihan tas ini adalah kompartemen laptopnya yang luas, tapi tetap ringkas dan nggak terlalu besar gitu. Jadi dijelasin produk ini sebagai solusinya. Nah, baru di akhir masuk ke tahap action, di mana di sini Eiger itu langsung ngajak si pembaca untuk ngecek produknya di eigerindostore.com gitu. Bahkan di sini dikasih bonus-bonus nih, kayak ada cashback 10K untuk pembelian minimal 300K gitu. Nah, ini jadi biar lebih menggugah si pembaca untuk ngecek dan membeli si produknya gitu. Nah, itu contoh penggunaan rumus AIDA di copywriting, teman-teman. Nah, terus trik lain untuk membuat kopi yang menarik itu adalah dengan mencari inspirasi dari kompetitor gitu. Nah, ini berguna banget ketika kita lagi bingung nih mau bikin kopi yang kayak gimana gitu kan. Kadang kreativitas itu mentok juga ya teman-teman ya. Kayak mau nulis A, B, C gitu, tapi ngerasanya kayak nggak masuk gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kalau udah mentok banget, nah teman-teman bisa nyari inspirasi dari kompetitor. Di sini saya ambil contoh nih, misalkan saya punya bisnis web hosting. Nah, dan saya bingung nih di halaman promosi saya mau nge-highlight manfaat apa ya gitu. Ya udah, saya cari deh di Google berbagai bisnis web hosting yang udah terkenal gitu. Contohnya di sini ada Niaga Hoster, terus ada Domainesia, terus ada Hostinger juga. Nah, dan di sini kan dari judul-judulnya terlihat jelas ya kalau mereka itu nge-expose beberapa benefit. Kayak contohnya di sini ada tulisan gratis domain dan juga SSL. Terus di sini bilang cloud web hosting Indonesia terbaik. Terus ada juga di sini benefit berupa refund 30 hari dan juga uptime 99%. Nah, benefit-benefit semacam ini yang kemudian bisa jadi inspirasi buat saya untuk bikin kopi untuk bisnis saya sendiri gitu. Jadi saya jadi tahu kayak oke, berarti sekarang saya bisa bikin kopi yang nge-highlight benefit-benefit seperti gratis domain atau refund 30 hari dan lain-lain gitu. Nah, ini kan inspirasi yang apa ya? Bagus banget nih kalau misalnya kita pengen tahu dengan cepat berbagai kopi yang menarik buat target pembaca gitu. Dan yang ketiga, selain kita mendapat inspirasi dari kompetitor, kita juga bisa nih nyari inspirasi dari testimoni konsumen kita. Contohnya gini, ini saya ambil contoh dari program afiliasi Niaga Hoster ya. Nah, di sini ada berbagai testimoni. Nah, ini saya ambil yang di tengah nih, misalkan ya. Kan saya biasanya bingung mau promosiin program afiliasi Niaga Hoster kayak gimana ya gitu. Ya udah, akhirnya saya cek satu persatu. Dan di yang tengah ini saya lihat si Vanuel Stefanus ini bilang, mantap sekali nih afiliasi dari Niaga Hoster di masa pandemi kayak gini, memudahkan sekali untuk dapat uang. Nah, kalimat ini tuh perlu di-highlight teman-teman, karena berarti manfaat program afiliasi Niaga Hoster yang paling berkesan buat dia ini adalah memudahkan dia untuk mencari uang di masa pandemi. Nah, karena ini manfaat yang dianggap ngena sama pembeli atau dianggap ngena sama klien, jadi kita bisa masang ini di copy gitu. Jadi contohnya gini, jadi berdasarkan testimoni ini kita bisa bikin judul kayak misalkan gini, pengen tahu cara mudah dapatkan uang di masa pandemi? Yuk gabung program afiliasi Niaga Hoster gitu. Nah, ini kan otomatis relate juga nih sama si klien, soalnya kan ya emang ini manfaat yang dirasain gitu. Tuh, jadi kita bisa gali juga nih testimoni dari konsumen-konsumen kita dan kita
bisa catat satu persatu. Kira-kira manfaat produk kita yang paling ngena buat mereka apa sih? Nah, nanti manfaatnya itu bisa kita cantumkan di kopinya kita. Gitu. Terus yang keempat, kita bisa menggunakan subheadline yang menarik. Nah, ini penting karena terkadang ada penulis-penulis yang terlalu fokus sama headline doang gitu. Tapi mereka kurang memanfaatkan subheadline. Padahal subheadline juga penting. Nah, ini saya ambil dari websitenya Niaga All-Star. Di sini kan untuk headline-nya sendiri cuma nama produk doang ya, kayak Unlimited Web Hosting Indonesia. Nah, udah itu doang kaku gitu. Tapi nggak dijelasin gitu. Nah, jadi di sini untuk menutupi kekurangan headline utama, di sini ada penjelasan tambahan dari subheadline gitu. Jadi di sini dijelasin kalau Unlimited Web Hosting Indonesia itu adalah produk Niaga All-Star yang mana ini adalah layanan web hosting dengan fitur hosting terlengkap dan dukungan support 24 jam gitu. Nah, jadi intinya subheadline itu fungsinya untuk melengkapi informasi yang ada di headline, dan di sini penjelasannya pun sebisa mungkin secara singkat aja ya teman-teman gitu. Jadi nggak perlu terlalu detail-detail banget karena nanti untuk penjelasan detailnya bisa dibahas di bagian penjelasan fitur dan manfaat gitu. Kalau headline itu cuma sekilas aja gitu. Kayak ini produknya terus manfaat singkatnya ini gitu. Terus yang terakhir, kadang suka ada writer ngejelasin fitur dan manfaat di produknya itu dalam bentuk paragraf yang panjang dan tebal. Nah, kalau pembaca ngelihat paragraf yang panjang dan tebal itu biasanya kan kayak udah apa ya, udah malas baca duluan gitu, kayak aduh ini banyak banget harus dibaca gitu, mana nggak paham lagi. Jadi si manfaat produknya itu kayak ketimbun di balik apa ya, kalimat-kalimat gitu loh. Nah, jadi susah buat ditemuin. Nah, tapi kalau misalnya kita menjelaskan fitur dan manfaat dalam bentuk bullet points gini, si pembaca itu atau si calon konsumen bakal lebih paham nih manfaat yang kita tawarkan itu apa. Kayak contohnya, ini saya ambil dari website Sekolah Digital Chelsea. Nah, ini jadi kayak platform online course gitu, teman-teman. Nah, di sini dia kayak jelasin manfaat si layanannya itu dengan bullet points. Kayak contohnya yang pertama, belajarnya sangat fleksibel gitu. Anda bisa tetap ikut walaupun saat ini sedang bekerja. Oke, ini kan jelas banget ya. Terus yang kedua, di sini pilihan jurusannya banyak, jadi teman-teman bisa pilih sesuai passion gitu. Oke, ini jelas juga gitu. Dan yang ketiga, kurikulum materi custom dan dijamin dapat kerja setelah lulus. Nah, jadi di sini setiap pointer itu fitur dan manfaatnya berbeda-beda dan penjelasannya itu detail gitu, spesifik gitu. Jadi kita walaupun kita baca skimming, kita tuh bisa dengan mudah mengerti fitur-fitur dan manfaat yang ditawarkan gitu, teman-teman. Jadi itulah kira-kira 5 trik yang bisa teman-teman pakai untuk membuat kopi yang lebih menarik. Nah, jadi ada manfaat, kita bisa memanfaatkan rumus AIDA, terus kita juga bisa mencari inspirasi dari kompetitor, kita bisa menggali inspirasi juga dari testimoni konsumen kita, terus kita bisa menggunakan subheadline yang menarik untuk mendukung headline yang udah kita buat, dan yang terakhir kita juga bisa menggunakan bullet points untuk menjelaskan fitur-fitur dan manfaat dari produk atau layanan kita secara lebih secara lebih jelas gitu, teman-teman. Ya, sekian, mungkin ada pertanyaan. Baik, terima kasih Mas Bintang. Nah, mungkin Mas Bintang sudah bisa open cam nih teman-teman, jadi biar enak ya kalau mau nanyanya. Iya, halo Mas Bintang. Halo. Ya, asik banget ya materinya hari ini tentang copywriting. Ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman sebelum saya yang nanya nih? Silakan, ada yang mau bertanya bisa di kolom chat atau bisa langsung open mic ya. Jadi kalau mau ngobrol langsung dengan langsung bertanya dengan Mas Bintang, dipersilahkan. Baik. Mas, ini ada pertanyaan di kolom chat. Oh iya, ini ada itu ya. Iya, dari Abai Fung ya, bacanya Fang. Oh iya. Abai Fang. Iya, Abai Fang. Ya, pertanyaannya, apa nama teknik copywriting yang berlawanan dengan kenyataan dan sama sekali tidak menjual, tapi terkadang kita secara naluri malah penasaran dan melawan CTA tersebut? Bagus sih, ini seru. Ya, ini ada contohnya ya. Ada banner
Jangan menoleh ke kiri, ada ayam ganas yang rupanya itu jual ayam geprek pedas. Ya, ini banyak ya. Pernah kita temuin juga di pinggir di jalan gitu. Atau jangan klik, nanti Anda menyesal karena tidak melakukannya dari dulu. Yang rupanya itu web jual skincare. Nah, saya rasa ini teknik yang menarik. Bagus nih pertanyaannya. Oke, silahkan Mas Bintang. Oke, terima kasih Mas Abaifang atas pertanyaannya. Dan Ya. ini emang menarik banget. Salah satu teknik copywriting yang cukup sering kita temui juga ya sehari-hari. Dan untuk teknik copywriting yang satu ini masih masuk ke dalam kategori curiosity headline. Jadi di sini apa ya? Kalau curiosity headline itu kan biasanya seperti yang saya jelaskan tadi, berusaha untuk menarik rasa penasaran si pembaca. Nah, dan untuk menarik rasa penasaran si pembaca itu, kan tadi kalau dari contoh-contoh yang saya berikan itu kan contoh-contoh yang menggunakan pengandaian, analogi, dan juga ilustrasi-ilustrasi, kayak misalkan kayak ini krim yang sering dipakai sama artis K-pop. Nah, itu kan menggunakan ilustrasi ya. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk penerapan curiosity headline ini lebih luas lagi. Nah, salah satunya dengan menggunakan gimmick juga. Nah, kalau untuk yang Mas Abai Fang bilang ini dia contoh curiosity headline yang menggunakan permainan gimmick gitu. Jadi kayak apa ya? Ketika ada tulisan jangan menoleh ke kiri, ada yang ganas. Nah, ternyata itu menjual ayam geprek pedas. Nah, jadi yang gitu-gitu apa ya? Jadi secara nggak langsung bikin orang penasaran, dan juga nanti ketika orang sudah terambil attention-nya, nanti mereka bisa langsung gitu apa sih? Bisa langsung masuk ke tahap interest gitu. Yang mana ya mereka bisa jadi benar-benar tertarik buat datang ke tempatnya gitu dan lain-lain gitu. Nah, itu emang salah satu contoh apa ya? Contoh teknik copywriting yang bisa teman-teman coba juga. Thank you sharingnya Mas Abaifang. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya, jadi gimana Mas Abai? Oh, ini ada dari Mbak Winarti. Ada dari Bu Oh, ya. Gimana Mas Abai? Oh, ya, baik. Padahal saya nggak punya daya kreativitas. Emang paling susah bikin captionnya, apalagi butuh skill yang kreatif. Ya. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Mungkin ini langsung saya jawab aja ya. Bisa, silahkan. Kalau untuk teman-teman yang ngerasa kurang skill kreativitas, tenang aja teman-teman, karena sebenarnya dari pengalaman saya banyak juga copywriter di luar sana itu yang seringkali kehabisan ide kreatifnya gitu, dan itu emang wajar sih. Itu pasti dialami sama writer dalam bentuk apapun gitu, mau itu content writer, mau itu copywriter, mau itu UX writer, pasti ada kalanya itu apa ya, skill, maksudnya daya kreativitasnya itu habis. Nah, kalau udah kayak gini ya seperti yang saya bilang tadi, jadi coba buat cek itu aja kopinya dan kopi-kopi yang dimiliki sama kompetitor gitu. Nah, itu biasanya kita bisa apa ya, pakai prinsip amati tiru modifikasi dari situ, asalkan nggak plek banget gitu. Dan itu jangan kita ambil dari satu sumber doang gitu. Jadi kita ambil dari kompetitor kita langsung, terus ada juga kita mungkin ambil dari yang dari industri lain juga gitu. Nah, di situ kalau misalkan kita udah catat satu persatu kopi-kopi yang mereka buat, nah nanti kita bisa coba aplikasikan dengan menggunakan produk kita gitu. Halo. Oh, suaranya kecil banget. Ya. Halo. Ya, di tempat kami sih terdengar cukup jelas ya. Mungkin ini terlalu lembut tadi. Ada ini Sobat Rupiah yang menyebut suaranya Mas Bintang terlalu lembut gitu. Waduh. Baik. Oke, berarti ya bikin caption atau bikin copywriting itu memang tidak mudah, tapi seperti yang tadi disampaikan Mas Bintang juga ya, bisa menggunakan cara-cara yang mungkin prakteknya Mas ya, kayak harus lebih banyak berlatih, kemudian perbanyak lagi seperti yang tadi, amati, tiru, dan modifikasi gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari kompetitor kita, seperti itu ya Mas ya? Ya, benar banget. Betul. Nah Mas, ini sambil kita nunggu ada pertanyaan, mungkin kayaknya lebih enak kalau langsung coba praktek gitu, gimana Mas? Ini mumpung di kolom chat tadi, ini Ruby itu ini ya
admin dari rumah BUMN nih Mas Bintang. Iya. Tadi Ruby ini sempat kayaknya sengaja bikin konten biar di review langsung sama Mas Bintang nih. Mungkin bisa dicek di kolom chat. Terungkap. Iya, ini dia manfaat bila kita bergabung dengan rumah BUMN. Silakan klik link di bawah ya. Untuk benefit menjadi anggota RB bisa dilihat di link berikut ini. Nah, seperti itu. Mungkin bisa di-review, Mas. Jadi teman-teman lain mungkin jadi bisa ada, oh ternyata bikinnya seperti ini nih, gitu. Bisa langsung di-review aja. Kalau ada kurangnya, ada lebihnya, gitu. Bisa. Silahkan, Mas. Oh, oke. Ini saya lihat dari itu ya, lihat secara sekilas aja ya. Soalnya kalau dalam prosesnya sendiri, sebenarnya kalau copywriting itu masih butuh brainstorming dan lain-lain. Cuman kalau saya lihat dari sekilas, ini untuk apa ya, untuk copywriting sendiri, ini dia di bagian awal udah bagus ya. Dia udah coba bikin hook dengan kata terungkap. Ini cukup apa ya, cukup ngambil attention. Nah, terus habis itu ini dia manfaat bila kita bergabung dengan rumah BUMN. Nah, di sini mungkin bisa dibikin lebih spesifik lagi sih, karena kan bisa jadi saya sebagai pembaca ini masih kayak bingung kayak, oke, rumah BUMN ini apa sih gitu. Terus habis itu kalau kita ditawarin ini dia manfaatnya gitu, tapi kan kita masih belum tahu jelas juga nih rumah BUMN itu apa, dan juga manfaat yang ditawarkan itu apa aja gitu. Mungkin bisa dimodifikasi dengan kita bisa nyelipin manfaat langsung yang dimiliki oleh rumah BUMN di headline itu, kayak misalkan terungkap, oh ini ternyata apa ya, alasan kenapa ada beberapa anggota rumah BUMN yang berhasil meningkatkan penjualannya gitu. Tertarik? Yuk klik link di bawah gitu. Jadi di sini kayak lebih konkret aja gitu. Jadi di sini udah ada kayak semacam social proof bahwa ada beberapa anggota rumah BUMN yang berhasil meningkatkan penjualannya karena sudah terdaftar menjadi member gitu. Nah, jika ada social proof yang konkret semacam ini, biasanya orang-orang lebih tertarik sih gitu. Kalau ini kan masih kayak semacam ngambang aja gitu, kayak manfaatnya itu kita masih belum tahu secara jelas gitu. Tapi kalau untuk call to action-nya ini saya rasa udah cukup oke sih, karena udah jelas juga. Tuh. Paling itu Mbak Condro. Oke, terima kasih sekali Mas Bintang. Ini langsung jadi langsung di-review ya. Jadi ini nih Sobat Ruby dan saya sendiri jadi lebih tahu, oh ternyata seperti ini. Jadi ada yang sudah betul sesuai dengan tadi rumusnya ya Mas ya. Tadi yang Aida itu dia. Terus ada yang ternyata masih kurang diperbaiki. Baik, ini mungkin jadi teman-teman lain mungkin sudah lebih ada gambaran lagi ya. Jadi, oh ternyata ya kita perlu hentakan dulu ya Mas ya di awal ya, kayak yang buat menarik Iya, attention-nya apa sih kayak harus gitu ada ya. attention Baik, dulu. kayak jadi terungkap. Ini rahasia UMKM bisa penjualan ke luar negeri seperti itu ya mungkin ya. Iya, jadi benefitnya jelas. Oke, baik. Oh, ini ada Ya, yang nanya lagi nih. ada pertanyaan lagi. Dari Mbak Francisca nih. Saya Rina, produk saya bantal. Cara copywriting-nya gimana Mas biar produk saya menjual? Soalnya saya susah cari ide. Atau tulisan biasanya saya cuma foto gambar terus saya menentukan berat isi yang dipakai dan kain yang digunakan serta ukurannya. Nah, kalau untuk yang satu ini mungkin Mbak Rina bisa coba riset-riset ke kompetitor yang menjual produk yang sama Mbak gitu. Nah, karena terkadang mereka itu apa ya, sudah lebih tahu cara menggunakan kata-kata yang menarik. Kayak misalkan nih, kan produknya bantal gitu. Misalkan mereka ada yang tulis ini rahasia agar Anda bisa tidur nyenyak setiap malam gitu. Nah, yang gitu-gitu. Jadi kelihatannya kayak lebih engaging aja gitu. Jadi kita bisa menyampaikan manfaatnya itu secara lebih relatable gitu. Jadi intinya kita coba list dulu aja Mbak gitu. Jadi kan di sini produknya udah jelas nih bantal gitu. Nah nanti Mbak coba itu dulu, coba tuliskan manfaat apa aja yang ditawarkan sama
produk bantalnya Mbak ini. Contohnya gini, misalkan untuk yang pertama, manfaatnya itu pertama, dia tuh bahannya tuh empuk banget. Terus yang kedua itu misalkan anti kutu gitu. Terus yang ketiga tahan lama dan lain-lain. Pokoknya nanti di list aja itu manfaatnya apa aja. Dan nanti dari manfaatnya itu nanti Mbak bisa ngembangin lagi. Kayak misalnya untuk apa? Untuk yang manfaat empuk itu nanti Mbak bisa tulis misalkan kayak bantal tidur di bantal A itu rasanya kayak tidur di mana gitu. Jadi kayak dikasih pengandaian gitu nanti biar si pembaca tuh jadi lebih apa ya, lebih ngerasain manfaatnya tapi nggak kelihatan kayak jualan banget gitu. Jadi kayak dikasih pengandaian aja gitu, Mbak. Jadi sebisa mungkin dikasih kayak kalimat-kalimat penggoda gitu. Jadi nggak cuma sekedar ngasih tahu fitur-fiturnya doang kayak berat isi dan juga ukuran, tapi juga kita kasih kayak semacam manfaatnya secara apa? Secara jelas gitu. Baik, Mas Bintang. Gimana Kak Rina? Jawabannya apakah sudah cukup memberikan pencerahan? Seperti itu. Nah, sambil atau mau ada yang mau disampaikan lagi, silakan bisa di respon ya. Nah, sambil nunggu kita bisa ke pertanyaan selanjutnya saja nih Mas Bintang. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Arafat. Selamat sore Kak Bintang. Kak punya bocoran nggak sekarang udah ada atau belum komunitas copywriter dan siapa tokoh-tokoh copywriting paling populer di Indonesia? Baik, ini kayaknya mau bergabung nih, mau nambah skill mungkin. Kalau untuk saya sendiri ya, sebenarnya kalau sejujurnya saya kurang tahu karena kalau profesi saya kan sebenarnya bukan copywriter pure gitu, tapi kalau saya kan SEO content editor. Jadi saya punya skill copywriting itu sebagai side skill gitu. Nah, jadi kalau untuk komunitas copywriter sendiri saya kurang tahu. Cuman kalau pas waktu saya cari-cari ilmu tentang copywriting itu biasanya saya eh, nyari infonya itu dari mungkin Masnya bisa cari Dewa Eka Prayoga. Nah, itu Dewa Eka itu dia salah satu copywriter yang paling terkenal di Indonesia dan dia juga punya buku judul. Nah, itu bukunya Dewa Eka itu yang judulnya Easy Copywriting itu merupakan salah satu buku copywriting yang terbaik lah menurut saya gitu. Karena saya pas baca bukunya itu benar-benar dapat banyak pencerahan di situ. Nanti mungkin Masnya bisa cek juga gitu. Nah, paling itu sih kalau yang saya tahu. Baik. Mas Bintang mohon izin, sepertinya teman-teman ini suaranya karena terlalu lembut jadi kurang terdengar untuk teman-teman nih Halo, Mas. halo. Nah, kalau Nah, sekarang gimana? Kayaknya harus ya dekat banget ya. terdengar sudah lebih jelas ini. Oke, oke. Baik, silahkan mungkin tadi di bagian mana yang kurang teman-teman kurang jelas karena suaranya terlalu kecil ya, bisa disampaikan lagi. Oh ini di tempat Kak Abai malah suaranya kencang sekali. Ya, gimana dari Kak Arafat tadi? Apakah sudah cukup terdengar dan cukup dimengerti jawabannya dari Mas Bintang? Ya, kita sambil nunggu lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Pertanyaan banyak sekali ya. Kak mau tanya dari Kak Nisa Aisyah nih, adakah rumus copywriting dalam sebulan? Misal kita mau buat copywriting di Instagram, hari pertama topiknya tentang apa, hari kedua apa, berarti tema ya. Hari kedua mau jelasin apa sampai 30 hari. Oke, silakan Kak Bintang. Oke, kalau untuk rumus copywriting dalam sebulan itu sebenarnya tergantung ya, Mbak. Tergantung dari itunya, tergantung dari bisnisnya dan juga produk yang ditawarkan gitu. Karena kan biasanya di satu bisnis itu produknya sendiri lebih dari satu gitu. Dan itu di satu akun itu terkadang nggak cuma satu produk itu doang yang ditawarkan gitu. Makanya itu copywritingnya bisa berbeda-beda gitu.
Kayak contohnya gini deh, saya pernah lihat ada suatu apa ya, kayak platform online course yang dia tuh kan menawarkan berbagai macam itu ya, berbagai macam kelas ya. Ada kelas data science, terus ada juga kelas untuk apa? Untuk web developer gitu. Terus ada kelas buat digital marketer gitu. Itu kan dia produknya berbeda-beda. Nah, dan di setiap produk itu dia menggunakan pendekatan yang berbeda-beda juga gitu. Karena gini, setiap produk itu kan dia punya target konsumen yang berbeda-beda gitu, dan karakteristiknya bisa jadi berbeda juga. Nah, itulah kenapa ketika kita ingin menerapkan copywriting di 1 bulan, itu kita harus tahu dulu kira-kira dalam 1 bulan itu kita pengen ngejual produk apa aja sih gitu. Nah, misalkan kita mau ngejual ada 3 atau 4 produk gitu. Nah, kita harus tentuin juga kira-kira kalau untuk keempat produk ini intensitasnya mana sih yang kemungkinan paling profitable gitu. Nah, kalau kita udah nemu nih kira-kira mana yang paling profitable, nanti kita bisa coba prioritasin itu dulu. Nah, terus nanti kita harus cari tahu juga setiap produk itu kira-kira pendekatan yang bagus ke konsumen itu seperti apa gitu. Kayak balik lagi kita bisa riset-riset lagi gitu. Kalau di kompetitor itu misalkan ada kompetitor yang menawarkan kelas data science nih. Nah, kita bisa cek nih, kira-kira cara mereka buat mempromosikan data science itu kayak gimana sih gitu. Dan kira-kira interaksi mereka dengan para followers itu gimana sih? Kan pasti ada orang-orang yang komen juga tuh. Nah, terus cara mereka berinteraksi itu seperti apa sih? Nah, itu harus dipelajari juga. Dari situ kita bakal nemuin tuh, kira-kira karakteristik target pasar itu seperti apa. Nah, nanti kita baru bisa terapkan di konten kita gitu. Nah, misalkan kita udah nemu nih, kira-kira kalau untuk produk A itu ternyata apa ya, ternyata dia target pasarnya itu anak-anak remaja gitu. Terus habis itu orang-orang yang familiar sama pop culture gitu. Nah, yang gitu-gitu. Nah, nanti kita bisa sesuaikan tuh dengan copywriting yang kita buat. Jadi nanti kita bisa bikin bisa bikin headline yang relatable sama tren-tren yang lagi ada sekarang. Terus kita juga bisa pakai bahasa-bahasa yang apa ya, bahasa-bahasa yang lebih gaul, kayak contohnya kayak sabi, gokil, yang gitu-gitu. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan target pasar kita juga. Intinya gitu sih, Mbak. Jadi kayaknya kalau untuk tahap awal dibanding kita terpaku pada durasi atau periode periode promosi, kita fokus dulu sama siapa yang bakal kita pasarkan gitu. Jadi produk kita apa, manfaatnya itu apa, dan kita ingin menawarkannya ke siapa. Itu dulu aja. Nah, nanti dari situ bisa berkembang lagi tuh copywriting-nya kayak gimana. Gitu, Mbak. Oke, baik Mas Bintang. Kira-kira ngaruh nggak sih Mas nanti ke engagement-nya? Misalkan tadi kan yang ditanyakan oleh Mbak Aisyah ya, Anissa ya. Nah, itu tadi kan selama 30 hari ya. Jadi terjadwal hari ini apa hari pertama, hari kedua, kemudian hari selanjutnya. Nah, misalkan copywriting-nya, kontennya itu tidak melulu berjualan. Itu kira-kira bakal mempengaruhi penjualan nggak Mas? Tapi misalkan jualannya katakanlah skincare, tadi seperti yang buat contoh ya, skincare. Di hari pertama kita jualan skincare nih, kemudian di hari keduanya kita nggak ngomongin skincare, tapi kita kontennya yang tentang mungkin jenis-jenis kulit yang seperti itu. Kemudian nanti hari ketiganya baru kita selipin jualan lagi, kayak gitu bakal ada mempengaruhi untuk engagement atau pembelian gitu nggak Mas nantinya? Kalau kembali ke strategi awal sih, karena kan kita juga harus melihat dari sudut pandang si calon pembeli. Nah, itulah kenapa tadi saya bilang di awal kita harus tahu dulu target pasar kita tuh siapa gitu. Karena gini, kita kan harus mengetahui kira-kira kalau dari sudut pandang konsumen melihat brand kita itu seperti apa ya gitu. Nah, misalkan di awal tuh kita memutuskan untuk oke, ya udah kita gimana caranya bikin konten promosi yang bagus gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang target konsumen, ya kelihatannya itu juga ya apa sih kayak ngebosenin nggak sih kalau tiap hari itu isinya cuma jualan 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 aja gitu. Kan
terkadang orang tuh mengunjungi media sosial tuh bukan untuk diiklanin doang gitu, tapi mereka juga butuh hiburan gitu. Itulah kenapa banyak brand-brand yang nggak cuman sekedar membuat konten promosi, tapi juga membuat konten-konten yang sifatnya engaging. Kayak tadi misalkan ada yang bikin konten yang isinya itu kayak informatif gitu. Terus ada juga brand-brand yang bikin informasi kayak bukan informasi sih, malah kayak menghibur, kayak misalnya teka-teki, atau mungkin bahkan ada yang posting-posting meme gitu. Nah, itu tujuannya buat apa? Jadi tujuannya buat relate, buat agar mereka tuh bisa lebih relatable sama si target pasarnya gitu. Jadi ketahui dulu apa yang disukai sama target pasar, disitulah kita bisa tahu konten-konten seperti apa, jenis-jenis konten seperti apa yang harus kita posting. Khususnya misalnya kalau untuk dalam periode dekat itu dalam seminggu lah gitu. Jadi kita tahu nih, misalkan hari pertama kita bahas tentang apa? Tentang informasi gitu, informasi produk gitu. Terus yang di hari kedua kita bisa bahas tentang apa ya, sejarah produknya gitu dan lain-lain. Pokoknya apa ya, nggak melulu soal jualan gitu. Jadi kita bisa bikin postingan yang di luar dari produk kita juga gitu. Jadi biar benar-benar si pembeli itu nggak ngerasa diiklanin terus gitu. Jadi terkadang kita juga harus berpikir ide-ide konten yang di luar dari produk kita gitu. Itu sih. Kalau dari sisi engagement sebenarnya kalau dari pengalaman saya sempat waktu itu nanganin konten di media sosial juga untuk konten-konten yang sifatnya informatif itu justru lebih apa ya, kemungkinan lebih besar untuk meraih engagement sih. Karena apa ya, kalau misalkan iklan itu kan beda intent ya. Kan ada konten yang intentnya itu buat narik follower, ada konten yang intentnya itu buat meningkatkan penjualan. Nah, jadi kalau untuk konten-konten yang informatif, yaitu intentnya buat narik follower gitu. Nah, sedangkan kalau untuk yang konten-konten penjualan, walaupun engagement-nya tidak sebesar yang konten-konten informatif, tapi mereka biasanya bisa narik lebih banyak sales gitu. Itu sih. Baik, terima kasih Mas Bintang. Mas, kita lanjut aja. Ini sudah ada antrian pertanyaan dari... Ini tadi ada yang mau minta dicontohin, kasih bocoran dong gimana copywriting yang menarik untuk jualan baju. Mungkin bisa sedikit Mas yang apa sih yang bakal kita lihat? Wah, silakan. Kalau untuk jualan baju, sebenarnya kembali lagi produk di bajunya tuh apa? Karena kan jenis baju kan banyak banget. Ada kemeja, ada t-shirt, ada jaket dan lain-lain gitu. Nah, kita harus tahu dulu nih produk bajunya tuh apa dan juga manfaat si bajunya tuh apa. Misalkan kayak apa ya? Misalkan kita jualan baju, misalnya kita jual t-shirt nih, jual t-shirt gitu. Nah, terus kita bisa aja bilang kayak kayak misalnya terbaru gitu, t-shirt kualitas apa? T-shirt kualitas ekspor gitu. Nah, dengan harga sekian gitu. Nah, terus bisa ditambahin juga kayak harga diskon atau kalau enggak stok terbatas yang gitu-gitu. Pokoknya kita bisa ngasih semacam urgensi atau kalau enggak kayak apa ya? Kayak kesan ada bahwa si stoknya ini langka gitu. Nah, jadi kalau untuk produk-produk baju biasanya saya ngeliat strateginya gitu sih. Jadi antara mereka main di harga, terus main di kelangkaan stok, terus mereka juga biasanya jualin kualitas bahannya gitu, kualitas bahannya. Ada yang bilang kayak yaitu kualitas ekspor lah, terus habis itu ada juga yang bilang kalau dari stylenya tuh style apa gitu. Ada juga yang jual karakteristik stylenya gitu. Nah, itu macam-macam. Pokoknya nanti disesuaikan aja dengan si produk bajunya itu. Karena kalau dari baju sendiri itu cukup luas ya. Oke, berarti kembali lagi ke targetnya ya Mas ya. Tadi target produk kita itu siapa? Seperti itu ya. Jadi misalkan targetnya si wanita gitu, cewek-cewek mungkin bisa seri terbaru atau mungkin yang seri warna pink mungkin ya. Jadi kayak edisi terbatas kayak gitu ya. Kayak edisi terbatas series pink titik-titik seperti itu ya. Misalnya, Jadi atau spesial hari Valentine gitu. Jadi ya ini betul. baju yang tepat buat para couple nih gitu yang gitu-gitu. Iya, betul betul betul. Oke.
Baik. Gimana, ada yang mau ditanggapin dari jawabannya Mas Bintang, Kak Asni tadi ya? Kita sementara menunggu, lanjut ke pertanyaan dari Kak Vicky ini, Mas. Bagaimana membuat artikel yang menarik, yang SEO friendly? Apa ada oke. lagi tools untuk mencari ide konten atau riset kata kunci yang biasa Mas Bintang gunakan? Selain artikel, apa aja sih yang bikin sebuah website jadi SEO friendly? Silakan Mas. Bagus nih pertanyaannya. Oke, ini walaupun agak keluar topik ya, karena ini sebenarnya bukan topik copywriting, tapi lebih ke SEO content writing. Nah, tapi saya jawab satu persatu ya. Kalau untuk yang pertama, bagaimana cara membuat artikel yang menarik dan SEO friendly? Nah, sebenarnya kalau artikel yang SEO friendly itu kita mesti lihat dari keyword yang kita targetin dulu. Nah, contohnya kayak gini, Mas. Misalkan kita mau apa ya? Misalnya kita punya bisnis tour and travel nih. Nah, terus habis itu kita mau bikin konten yang membahas tentang rekomendasi tempat wisata. Nah, otomatis kita harus tahu dulu nih kira-kira target keywordnya apa nih. Misalkan kita target keywordnya adalah tempat wisata Jogja. Nah, ini udah ketemu nih keywordnya nih. Nah, ya udah kalau misalnya keywordnya udah ketemu, kita tinggal membuat konten yang menyasar pada target keyword tersebut gitu. Nah, jadi kita sebisanya gitu. Terus kita ada banyak hal-hal yang perlu kita urus gitu, kayak ngisi SEO title-nya, meta description-nya, dan lain-lain. Pokoknya kalau untuk cara membuat artikel yang SEO friendly itu sebenarnya kalau dijelaskan cukup panjang ya Mas. Tapi intinya kalau untuk membuat artikel yang SEO friendly itu kita mulai dari mencari keyword dulu. Nah, mencari keyword dan lalu membuat artikel yang terfokus pada keyword tersebut gitu. Barulah kita kayak nulis keywordnya itu di judul dan lain-lain gitu. Nah, lalu yang kedua, apa ada lagi tools untuk mencari ide konten atau riset kata kunci yang biasa Mas Bintang gunakan? Nah, kalau ini sebenarnya kalau di luar sana itu ada banyak alat-alat untuk riset kata kunci yang bisa teman-teman pakai. Kayak contohnya kayak Moz, terus Ahrefs, terus habis itu Ubersuggest, Google Keyword Planner itu ada banyak sebenarnya. Tapi kalau untuk kalau dari segi kualitas, saya bakal nyaranin teman-teman buat pakai Ahrefs karena itu tools buat nyari ide konten dan juga riset kata kunci yang paling lengkap fiturnya gitu. Jadi di sana tuh ada semua. Tapi kalau untuk yang versi gratisnya, saya saranin teman-teman pakai Ubersuggest. Jadi kalau Ubersuggest itu teman-teman bisa pakai gratis, walaupun fitur-fiturnya terbatas. Tapi di sana kita bisa nyari riset kata kunci juga. Jadi kita bisa bisa kayak ngegali volume pencarian keyword gitu. Terus habis itu nemuin ide-ide konten juga ada di situ. Jadi ya teman-teman bisa pakai Ubersuggest. Nah, lu selain artikel, apa aja sih yang bikin sebuah website jadi SEO friendly? Nah, kalau sebuah website yang SEO friendly itu sebenarnya faktornya lagi-lagi ada banyak banget, Mas, gitu. Karena kalau SEO suatu website itu biasanya dipengaruhi dari pertama dari sisi on page. Jadi dari sisi di dalam apa? Di dalam website itu kira-kira udah SEO friendly nggak? Misalnya dari artikel-artikelnya apakah SEO friendly? Terus apakah dari halaman utamanya sudah SEO friendly gitu. Nah, terus habis itu kita lihat dari off page-nya juga. Off page itu jadi faktor-faktor di luar dari websitenya gitu. Kayak contohnya, apakah websitenya Mas ini banyak dapat link dari website lain? Nah, itu bisa mempengaruhi juga tuh. Semakin banyak link yang mengarah ke websitenya Mas itu bisa berpengaruh bagus juga buat SEO-nya website Mas gitu. Dan yang terakhir ada juga masalah teknikal. Nah, kalau teknikal itu kayak dari kecepatan websitenya, terus keamanan websitenya, terus habis itu user experience di dalam websitenya gitu. Itu bisa mempengaruhi SEO friendliness dari sebuah website gitu. Jadi faktor-faktornya ada banyak Mas. Tapi ya itu saya tekankan ketiga hal tadi sih. Pokoknya on page, off page, sama technical SEO gitu. Kira-kira gimana Mas? Masih kurang menjawab atau sudah cukup? Ya,
Bagaimana Mas Vicky? Apakah sudah cukup menjawab pertanyaan ya? Ini sedikit keluar jalur ya tadi ya Mas ya dari Ya, copywriting tapi nggak ke apa-apa. SEO ya. Oke, Mas bisa sambil menunggu respon dari Mas Vicky-nya. Oh, sudah direspon. Siap. Terima kasih Mas Bintang. Sudah cukup berarti ya, untuk penjelasan dari Mas Bintang tadi. Mas bisa dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Dalam copywriting, dalam produk kita tawarkan harus berganti-ganti saat kita mempromosikan produk kita. Apakah copywriting dalam produk yang kita tawarkan harus berganti-ganti? Berarti sama hampir ini ya. Apakah selalu harus menggunakan copywriting itu dalam setiap postingan? Sebenarnya ini itu sih nggak mesti sih, Mbak. Jadi kalau copywriting itu dia sifatnya fleksibel banget gitu. Jadi kita nggak mesti terlalu terpaku sama satu teknik copywriting doang gitu. Kayak contohnya gini, di satu waktu misalkan saya bikin apa ya? Saya nulis copywriting di IG dan saya di situ pakai trik question headline. Di situ saya pakai question headline. Nah, pas saya pakai question headline, ternyata engagement rate-nya tinggi banget gitu, yang like banyak, terus banyak yang nge-save juga gitu dan lain-lain. Nah, terus apakah saya harus terus-menerus pakai strategi ini? Ya, enggak juga gitu. Sewaktu-waktu pasti saya harus ngasih variasi juga gitu, kayak misalkan saya bisa pakai comment headline gitu, harus pakai number headline gitu. Pokoknya nanti banyak melakukan eksperimen aja gitu. Nanti kalau untuk copywriting itu sebenarnya mix and match aja sih Mbak gitu. Jadi nggak mesti selamanya kita pakai statement yang sama di setiap copywriting, tapi kita juga bisa mengambil angle yang lain gitu. Karena kan mungkin ya kita tuh kadang suka bingung gitu. Ini kan sebenarnya produknya sama-sama aja, manfaatnya sama-sama aja gitu. Tapi gimana sih caranya biar apa ya, biar penjelasannya itu berbeda gitu. Nah, jadi di sini kita tuh gimana pintar-pintarnya kita mencari angle yang tepat gitu. Kayak contohnya tadi yang saya sempat kasih tahu untuk produk bantal gitu. Nah, di satu waktu mungkin kita bisa jual dari sisi kenyamanan si bantalnya gitu. Terus yang kedua mungkin di lain waktu kita bisa ngebahas dari sisi ergonomisnya gitu. Jadi kita bisa bilang kalau kalau pakai bantal ini tuh kita ini sehat loh buat buat tulang belakang atau apa gitu. Nah, gitu-gitu. Jadi kita bisa nyari dari berbagai angle gitu. Jadi kalau ditanya kira-kira boleh berganti-ganti apa enggak, boleh banget gitu. Boleh. Jadi kalau mungkin sama terus konten maaf copywritingnya setiap hari atau itu terus mungkin juga bisa menurunkan si interestnya tadi ya Mas ya. Jadi attentionnya jadi menurun ya. Jadi kayak ini lagi kayak gitu. Ini lagi kayak gitu ya. Jadi kayak yang disampaikan Mas Bintang Iya. sebenarnya sama isinya kayak gitu. Jadi mungkin bisa mempengaruhi jadi interest menurun gitu. Jadi nggak terlalu ada perhatian lagi gitu ya ketika muncul iklan dari produk tersebut gitu ya. Ya, sudah cukup menjawab Bu Kak Diah pertanyaan dari Mas Bintang ya. Oke, nah ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Mungkin ada yang langsung mau ngobrol bersama Mas Bintang, langsung di open mic saja. Oke, kalau tidak ada, jadi pengen sharing nih, atau mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini ada kayaknya dari Mas Arief ini. Yang bagaimana membedakan copywriting untuk branding Iya, dengan untuk marketing. betul. Iya, maaf, terlewat satu ya dari Mas Arief. Iya. Ya. Kalau ini sebenarnya itu Mas. Jadi copywriting dan branding itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Jadi sebenarnya gini, copywriting itu adalah suatu cara untuk memasarkan sesuatu. Nah, kalau branding itu bisa dijadikan tujuannya. Jadi gini, copywriting itu kan aktivitas pembuat tulisan. Nah, sedangkan kalau branding itu adalah aktivitas untuk memperbaiki reputasi brand gitu. Jadi kayak meningkatkan reputasi brand kita gitu. Nah, jadi kita bisa melakukan copywriting dengan tujuan untuk melakukan branding gitu.
Jadi itu dua kategori yang berbeda. Kalau copywriting itu aktivitasnya, kalau branding itu sebenarnya aktivitas juga, cuman bisa menjadi tujuan gitu. Dan kalau branding itu nggak mesti itu sih, nggak mesti dengan copywriting sih. Jadi kalau branding itu bisa jadi kita pakai pakai cara-cara lain selain copywriting gitu. Jadi copywriting itu cuman salah satu cara untuk meningkatkan branding. Kalau branding itu kan sebenarnya bisa jadi kita bisa dengan meningkatkan media mention gitu, atau kalau enggak kita membuat program CSR gitu yang gitu-gitu. Nah, itu contoh-contoh aktivitas branding tuh, tapi selain copywriting gitu. Jadi copywriting itu salah satu caranya aja gitu. Baik, jadi mereka berbeda, cuma copywriting ini bisa digunakan untuk membranding, gitu ya Mas ya? Yap, kurang lebih gitu. Ya, oke. Dengan copywriting yang bagus, yang menarik, itu nanti bisa juga dengan tujuan jadi membranding usaha si UMKM ini ya. Jadi memperbaiki citra bisnisnya. Oke, ya. Seperti itu Mas Arif. Mas, kira-kira nih, kalau tadi kan sudah ada pertanyaan tentang isi copywritingnya, apakah harus setiap hari berganti, kemudian ada temanya. Nah, apakah ada waktu-waktu tertentu yang bisa menarik dari si follower kita untuk attention tadi itu? Misalkan ataukah ada yang posting, ada jadwal-jadwal tertentu untuk posting seperti itu, ada nggak Mas? Kalau copywriting itu sifatnya sebenarnya case by case gitu. Lagi-lagi kembali ke profil target audiens kita gitu. Nah, seberapa efektifnya copy kita itu sebenarnya bisa dipengaruhi juga oleh waktu postingnya gitu. Karena apa ya? Sebenarnya ada banyak hal sih, nggak cuman dari waktu postingnya, bisa jadi dari platform postingnya juga gitu. Terus apa ya, isi kontennya dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau untuk waktu mana yang paling tepat untuk mempublish copywriting kita, nah itu sebenarnya yaitu tergantung dari profil target audience. Misalnya kita menargetkan orang kantoran. Nah, kita lihat nih, orang kantoran tuh kira-kira aktif di media sosial tuh jam-jam berapa. Misalkan mereka aktifnya tuh di jam-jam 7 atau jam 8 malam. Nah, di situ kita bisalah posting pada jam-jam segitu. Atau mungkin misalkan pada waktu-waktu, misalkan target audiens kita itu ibu rumah tangga. Nah, kalau ibu rumah tangga kan dia biasanya lebih fleksibel. Katakanlah misalkan dia itu aktifnya itu pas sekitar jam-jam 1 atau jam 2 siang gitu. Nah, kita bisa posting pada jam yang bersangkutan juga gitu. Jadi ya pokoknya tergantung dari target audiensnya teman-teman, nah nanti bisa disesuaikan dengan jadwal postingnya. Oke, nah untuk jadwal postingnya yang efektif dan kira-kira bakal naik nih, menaikkan attentionnya dari si follower kita itu di jam-jam berapa tuh Mas? Nah, itu bisa Apakah berbeda-beda. oke. Jadi Kadang nggak ada ada yang yang itu sekitar jam kadang segini aktif ini. di jam tertentu. Soalnya gini, kalau misalnya pengen tahu yang tepat, mungkin teman-teman bisa pakai alat analytics. Kayak contohnya kalau di Instagram itu ada yang namanya Instagram Insight. Nah, di situ kan biasanya kita bisa dapat itu tuh kayak semacam wawasan kayak kira-kira kalau follower kita tuh aktifnya di jam-jam berapa ya gitu. Nah, terkadang misalkan kayak tadi aktifnya tuh di jam 8 atau jam 9 malam, ya udah kita sesuaikan dengan data yang ditampilkan di Instagram Insight itu aja gitu. Atau kalau enggak, misalkan kita punya website toko online. Di website toko online itu kita bisa cek di Google Analytics. Nah, kalau di Google Analytics itu kan kita bisa lihat juga tuh aktivitas di dalam website kita itu paling ramai itu pas jam berapa gitu. Misalkan paling ramai itu jam 5 sore. Nah, ya udah kita bisa tuh kayak posting artikel blog di website toko online kita gitu pas jam-jam segitu gitu. Atau kalau enggak kita bisa kasih notifikasi promo gitu pas jam 5 sore itu gitu. Karena ya berdasarkan apa data di Google Analytics itu ya ketahuan kalau ternyata rame-ramenya ya jam segitu. Tuh, pokoknya manfaatkan tools analytics.
kalau Oke, baik untuk Mas. ingin menentukan jam. Ya, dan apakah jumlah dari postingan kita itu bakal mempengaruhi, Mas? Misalkan tadi kita sudah menemukan jam-jam ramenya ya, jam-jam postingan kita bakal diperhatikan gitu ya. Nah, apakah itu nanti jumlah postingan itu bakal mempengaruhi juga? Misalkan kita udah tahu jam segitu, terus kita postingnya langsung nih sekali posting langsung 3 feed kayak gitu kan? Apakah itu bakal sebagai si follower ini kayak jadi mengganggu atau seperti apa, bakal dianggap spam atau seperti apa, meskipun kita copywritingnya nanti sudah cukup baik dan menarik seperti itu. Kalau dari saya sih sebenarnya gini, terkadang yang namanya jumlah postingan itu tidak selalu menentukan bakal works apa enggak. Karena gini, ada brand yang dia promosi di IG itu dia posting sampai sehari itu sampai 3-4 kali gitu. Tapi pas dilihat ternyata engagement-nya itu di bawah 20 gitu. Ya ngapain kan kalau misalkan posting banyak-banyak tapi engagement-nya sesedikit itu gitu. Dan itu pun efeknya nggak ngaruh-ngaruh amat ke bisnisnya gitu. Dan bandingkan dengan bisnis yang dia emang jelas postingnya pas di prime time, tapi dia berhasil dapat engagement gede. Nah, itu menurut saya bakal lebih worth sih. Nah, dan ini juga tergantung dari platformnya sih, tergantung dari platformnya. Kalau misalkan kita menggunakan platform IG gitu, kalau di IG kan orang-orang, maksudnya karakteristik audiensnya itu orang-orang yang senang menikmati hiburan secara instan gitu. Nah, jadi memang ada baiknya kalau misalnya kita pakai IG, kita update setiap hari gitu, minimal satu konten lah setiap hari gitu. Nah, tapi lain halnya jika kita misalkan promosi di blog atau promosi di LinkedIn gitu. Nah, kalau di platform-platform itu kan orang-orangnya ya nggak setiap hari mantengin si itunya kan, nggak mantengin si platformnya kan. Jadi ya kita bisa sesuaikan dengan itunya apa sih, dengan platformnya juga gitu. Misalkan kalau di link itu kita bikin jadi lebih panjang itunya apa sih si copywritingnya gitu, atau di blog kita bikinnya dalam bentuk artikel gitu, itu bisa juga. Baik Mas Bintang, jadi paling enggak minimal 1 kali sehari itu kita bisa harus upload di feed ya, kalau misalkan si pengguna Instagram gitu ya. Jadi Yep. biar nggak kehilangan engagement juga ya kalau nggak ada activity dalam 1 hari gitu ya. Nah, ini perlu dinotif juga ya Sobat Ruby. Jadi minimal dalam 1 hari itu teman-teman memposting satu produk, entah itu bisa produk, entah itu bisa seperti tadi yang dijelaskan Mas Bintang juga, nggak melulu harus jualan produk, bisa konten yang lain kayak gitu ya. Jadi nggak melulu si followernya ini disuguhkan jualan terus ya Mas ya, gitu. Betul. Oke, Mas, kita lanjut lagi, ada pertanyaan ternyata dari Kak Nurdiana. Tadi Mas Bintang menyebutkan sumber atau link untuk menggali ide copywriting. Apakah bisa diulang? Kurang jelas tadi pengucapannya. Oke. Mungkin bisa diketik, Mas minta tolong. Iya, mungkin bisa minta tolong diketik di kolom chat mungkin. Oh, halo. Wait, diketik aja ya. Ini apa enggak saya kasih tahu aja langsung? Soalnya Gimana? ini tadi kayaknya bukan link deh. Halo. Kayaknya tadi saya nggak nyebutin link deh, tapi sumber untuk menggali ide copywriting. Iya, sumbernya. Kalau untuk sumbernya sendiri itu teman-teman bisa andalin pertama dari akun-akunnya kompetitor. Itu sebenarnya kita bisa dapat inspirasi ide copywriting dari sana, atau kalau enggak kita bisa ngegali ide juga dari testimoni konsumen kita. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang penasaran juga nih, gimana kalau misalkan bisnisnya baru dan kita masih belum punya konsumen sama sekali. Nah, itu nggak masalah karena kita bisa ngecek review produk yang sejenis dengan produk kita, dan itu dimiliki kompetitor. Jadi kita kayak ngelihat review produknya kompetitor yang udah punya banyak testimoni. Nah, di situ kan pasti mereka bakal ngasih tahu juga nih manfaat produk yang paling bikin mereka terkesan tuh apa sih gitu. Misalnya apakah dari kualitasnya, apakah dari packagingnya gitu, dan lain-lain gitu. Nanti jika kita udah tahu misalnya ternyata sebagian besar
sebagian besar testimoni itu bilang kalau si yang berkesan dari produknya itu ternyata karena rasanya enak gitu. Nah ya udah, jadi rasa yang enak itu nanti bisa kita masukin ke dalam kopi yang kita buat gitu. Ya, mungkin yang dimaksud Mbak Nurdiana yang salah satu copywriter yang terkenal di Indonesia tadi, mungkin Mas. Oh Kak itu. Dewa Eka itu, mungkin Ya, ya, Kak Dewa Eka. Nurdiana. Kalau yang Dewa Eka itu saya saranin itu sih, mungkin teman-teman bisa beli bukunya yang judulnya Easy Copywriting. Easy Copywriting itu bagus banget buat apa ya, buat memperdalam ilmu copywritingnya teman-teman, karena di dalam juga itu ada banyak banget rumus-rumus copywriting yang bisa teman-teman temuin gitu. Entah itu rumus apa ya, rumus headline, terus rumus tentang penjelasan fitur dan manfaat, terus rumus CTA juga di situ ada. Nah, jadi nanti mungkin teman-teman bisa cek. Oke. Judulnya tadi, judul bukunya adalah Isi Copywriting. Copywriting. Iya, betul. Dewa Eka, Isi Copywriting. Ya. Ya, terima kasih kembali Kak Nurdiana. Ya, sama-sama. Ya, jadi buat teman-teman nih yang masih di awal-awal nih, masih belum tahu kira-kira mau bikin tulisan seperti apa sih yang menarik, kayak gitu bisa lihat dari kompetitor yang memiliki kesamaan gitu ya Mas ya, bisa yang mungkin kesamaan produk ya, kayak misalkan saya jualan skincare, kita ngelihatnya ke kompetitor skincare gitu ya. Ya, itu kita bisa amati, tiru, dan modifikasi ya teman-teman. Jadi jangan cuma amati, tiru, dan langsung diaplikasikan ya. Gitu. Tapi dimodifikasi sesuai dengan karakter. Ya, ini jadi plagiat ya Mas ya. Kalau ini ya, jadi jadi sesuai dengan dimodifikasi sesuai dengan karakter dari produk Sobat Ruby tadi. Baik, Mas Bintang, dari teman-teman Ruby, apakah ada pertanyaan lagi? Baik. Seru sekali ya Mas Bintang untuk materi sore hari ini. Kita jadi nambah insight baru tentang copywriting yang awalnya mungkin kita copywriting sama konten itu sama ternyata ya beda gitu ya. Jadi tulisannya salah satunya isinya seperti itu. Kemudian tadi ternyata ada rumus-rumusnya juga, dan ada rumusnya juga seperti apa yang bisa menarik gitu ya, dan ada udah dicontohin juga tadi sama Mas Bintang ya, dan ya ini nambah pelajaran atau ilmu juga buat saya, kemudian untuk sobat-sobat Ruby yang di sini juga, karena tadi ternyata banyak yang berinteraksi juga ya untuk produk dari sobat-sobat Ruby. Nah Mas, kalau sudah kira-kira ini kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri saja ya Mas ya kelas pelatihan sore ini. Nah sebelum ditutup nih, silakan ada closing statement dari Mas Bintang yang ini biar teman-teman tuh jadi terinspirasi dari Mas Bintang. Silakan Mas Bintang. Oke teman-teman, makasih untuk untuk obrolannya tadi, benar-benar seru banget dan kita saling ngasih insight ya. Nah, jadi pokoknya kalau misalnya teman-teman tertarik buat mendalami copywriting, itu teman-teman itu aja apa sih, sering-sering ngelihat berbagai iklan yang yang dijalanin sama brand-brand sejenis sama bisnisnya teman-teman. Itu teman-teman bisa dapat insight banyak di situ. Terus kalau misalkan teman-teman ngerasa kayak down karena nggak dapat inspirasi dan lain-lain, itu nggak usah khawatir, karena yang namanya copywriting itu emang bukan proses yang instan ya. Maksudnya kayak kita ngelihat satu produk, kita langsung tahu nih copywritingnya atau apa gitu. Nah, itu sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi copywriting itu kita harus pikir secara matang-matang. Kira-kira ini sesuai nggak sih sama target audiensnya? Ini sesuai nggak sih sama momennya? Sesuai nggak sih sama platformnya? Jadi sebenarnya proses copywriting itu jadi nggak sangat panjang sih, tapi cukup menyita waktu, dan itu
teman-teman harus apa ya, harus terus latihan agar bisa semakin terbiasa gitu. Nanti lama-lama pasti feelingnya bakal dapet juga. Intinya apa ya, sedikit-sedikit teman-teman coba biasakan buat cari-cari inspirasi gitu, dan juga materi di luar sana gitu sih paling teman-teman. Ya good luck buat bisnis teman-teman semua. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Bintang sudah bersedia bergabung dan membagi ilmunya dengan kita ya. Ini dari Sama-sama. yang disampaikan Mas Bintang tadi, jangan khawatir ketika teman-teman nggak punya ide untuk mau nulis copywriting-nya kayak gitu ya. Jadi perbanyak latihan ya Mas ya. Mungkin hari ini kurang menarik, apa nih yang kurang menarik, cek lagi tadi rumusnya. Mungkin ada yang ada ini kurang nih perhatian nih, kurang menghentak nih kayak gitu. Jadi coba di-review lagi dari yang postingan sebelumnya, mungkin seperti itu ya Mas ya. Jadi jangan khawatir, terus jangan khawatir juga kalau sampai kehabisan ide, karena kita bisa melihat dari kompetitor atau dari teman lain yang memiliki produk yang serupa dengan kita gitu ya. Pokoknya intinya jangan pernah menyerah terlebih dahulu ya Mas ya, karena pasti itu akan selalu ada jalannya gitu betul. ya. Itu. Oke, baik. Terima kasih sekali Mas Bintang sudah bersedia hadir di sini bersama kita sampai sore, dari tadi jam 2 sampai sore hari ini. Dan terima kasih juga Sobat Ruby yang sudah bergabung bersama kami dan ikut berinteraksi bersama di kelas bersama Mas Bintang. Dan kita akan ketemu, semoga materi hari ini yang disampaikan Mas Bintang bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan ini sudah mau akhir tahun nih, semoga teman-teman bisa sisa 1 bulan ini bisa tembus target ya Mas ya, setelah mendapat materi dari Mas Bintang ini. Besok closing kayak gitu ya. Amin. Oke. Kita tutup kelas hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita akan bertemu kembali di kelas pelatihan selanjutnya. Ya, jangan lupa untuk mengisi feedback yang ada di kolom chat. Kemudian jika ada pertanyaan bisa langsung WA ke nomor Ruby ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Bintang untuk waktunya. Dan teman-teman semua, kita tutup kelas hari ini. Terima kasih. Saya Condrorini dan rekan saya Mas Irfan selaku co-host hari ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sudah diperkenankan untuk meninggalkan Zoom. Teman-teman. Terima kasih Mas Bintang ya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga semuanya. Ya, terima kasih. Dan KUR, Kredit Usaha Rakyat, kini telah hadir dengan kolaborasi antar BUMN yang bersinergi lebih erat, terpadu, dan tiada henti untuk kemajuan negeri. Yogyakarta Istimewa, tempat di mana banyak rindu dan mimpi tercipta. Tempat di mana banyak rindu dan mimpi untuk menciptakan karya untuk Indonesia. Mimpi untuk menciptakan karya terus tumbuh untuk Indonesia, meraih kesuksesan. Mimpi untuk terus tumbuh, meraih kesuksesan. Ketika pandemi datang, mimpi yang kami buat sempat berhenti. Ketika pandemi datang, mimpi yang kami buat sempat berhenti. Namun kami sadar, kami tidak sendiri. Namun kami sadar, kami tidak sendiri. Rumah BUMN hadir bersama kami. Di sini kami mengembangkan diri.
hadir bersama. Di sini kami saling berdiskusi. Di sini kami mengembangkan, mencari jalan keluar bersama. Di sini kami saling berdiskusi, mencari jalan keluar bersama. Di sini kami bersama mengenalkan kembali karya kepada Indonesia. Bersama Rumah BUMN, UMKM semakin kuat, semakin hebat.